Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-25 sesudah Trinitatis 17 November 2024. Terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 dan epistel dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Diikat oleh topik atau tema, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, namanahan ro di ujung ido paluaon. Nah, saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14 adalah permulaan penderitaan. Khotbah kita dari ayat 9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-25 sesudah Trinitatis 17 November 2024, dihubungkan dengan topik minggu, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nah Bapak Ibu, pada pasal 23 sebelum khotbah ini, ketika Yesus berada di bait Allah, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan ucapan, celakalah kamu. Ucapan celakalah kamu yang Yesus sampaikan ada sebanyak 8 kali. Karena melihat perilaku dan hidup pemimpin agama Yahudi itu tidak sejalan, tidak seturut dengan jabatan yang mereka sandang. Pasal 23 itu diakhiri dengan keluhan bahkan tangisan Yesus tentang kota Yerusalem dan bait Allah. Bahkan pada ayat 38 Yesus berkata, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara, pada pasal 24 ayat 1, sesudah semua itu terjadi, Yesus dan murid-muridnya keluar dari bait Allah. Tidak lama setelah keluar, murid-murid itu menunjuk pada Yesus betapa hebatnya bangunan bait Allah itu. Kuat, anggun, kokoh, temboknya dihiasi emas murni, mulai dari bawah gedung hingga ke atas. Tapi apa kata Yesus? Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang mereka sudah tiba di Bukit Zaitun. Tentu dari Bukit Zaitun, Yesus dan murid-murid itu bisa memandang ke arah Yerusalem dan terutama bait Allah. Tahu saudara apa yang tersimpan dalam hati, dalam pikiran, dalam benak murid-murid itu? Yakni tentang ucapan Yesus tadi saat mereka keluar dari bait Allah. Semua ucapan-ucapan Yesus itu terngiang-ngiang di ruang telinga murid-murid itu. Yakni ketika Yesus mengatakan bahwa rumah ini atau Yerusalem akan sunyi senyap.
Dan bahkan ketika Yesus berkata kemudian, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, menurut pikiran, bayangan, pemahaman para murid-murid itu, apa benar ucapan Yesus ini akan terjadi? Apa bait Allah yang dibangun dari batu-batu besar begitu kuat, begitu anggun, indah, megah, bisa hancur, tidak ada dua batu lagi bertindih seperti ungkapan Yesus tadi? Nah, pertanyaan inilah yang mengiang-ngiang di telinga mereka. Mereka tidak bisa percayai itu. Menurut kepercayaan mereka bahwa bait Allah itu akan terus berdiri tegak sampai selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu, saat mereka duduk di Bukit Zaitun dan sedang menatap bait Allah itu, murid-murid itu memberanikan diri bertanya kepada Yesus pada ayat 3. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Nah, pertanyaan murid-murid itu Bapak Ibu menyangkut 3 hal. Pertama, kapan bait Allah akan hancur? Kedua, apa tanda-tanda akhir zaman? Ketiga, apa tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kalinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan murid-murid ini, maka Yesus mengungkap beberapa rahasia yang akan terjadi mulai dari ayat 4 sampai ayat 8. Jawaban Yesus sangat terperinci di sana. Yesus mengungkapkan berbagai-bagai peristiwa sebelum akhir zaman tiba dan sebelum Yesus datang kedua kalinya. Mulai dari munculnya penyesat-penyesat yang menyebut dirinya Mesias sebagaimana ayat 4 dan 5. Demikian juga terjadinya berbagai-bagai perang. Perang antar bangsa. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan ini semua pasti mengakibatkan berbagai-bagai penderitaan. Namun Yesus mengingatkan orang percaya tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Tidak hanya sampai di situ. Pada ayat 7 Yesus berkata, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai-bagai tempat. Inilah tanda-tanda awal itu. Dan semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Itulah zaman baru. Dan pada nats khotbah kita, yakni ayat 9 sampai 14, Yesus meneruskan bimbingannya berupa pembekalan pada murid-muridnya. Apa yang harus dihadapi, dialami oleh mereka. Dan ini sangat-sangat perlu agar murid-murid itu dan bahkan Bapak Ibu kita semuanya tentunya jangan terkejut, jangan apalagi murtad. Saudara, pada nats khotbah kita ini Yesus lebih memfokuskan tentang konsekuensi mengikut Kristus. Itu ada banyak sekali. Pada ayat 9 sampai 10, pengikut Kristus itu akan mengalami berbagai-bagai siksaan. Bahkan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Akibat semua ini akan banyak orang yang murtad. Dan di antara sesama Kristen juga akan terjadi saling menyalahkan, saling menyerahkan, saling membenci. Pada ayat 11 dan 12, di saat-saat seperti inilah akan muncul nabi-nabi atau pengajar-pengajar yang menyesatkan banyak orang. Akibatnya berbagai-bagai kedurhakaan akan terus makin bertambah-tambah dan kasih pun akan menjadi dingin. Kemudian pada ayat 13, Yesus menjamin, menggaransi bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan pada ayat terakhir, ayat 14 khotbah kita, Yesus mengharapkan agar Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Dan inilah tugas kita semua tanpa kecuali siapapun kita, yakni untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, atas dasar pengajaran Yesus ini, topik minggu ke-25 sesudah Trinitatis menyerukan orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-25 sesudah Trinitatis 17 November 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat.
Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, menunggu kedatangan Yesus kedua kali, akhir zaman, bersiaplah menghadapi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Saudara, pokok persoalan yang pertama dan utama yang menimbulkan pengajaran Yesus ini adalah munculnya dua ungkapan Yesus yang sangat-sangat tidak dimengerti oleh murid-muridnya, yakni pada pasal 23 ayat 38 di sana ditulis, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kata atau sebutan rumahmu ini menunjuk pada bait suci, bait Allah. Kemudian pada pasal 24 ayat 2 dilanjutkan oleh Yesus lagi. Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, sungguh sulit dipahami oleh murid-murid tentang keruntuhan bait Allah itu. Tahu saudara, kehebatan bait Allah ini dari segi bangunannya. Sesudah pembuangan Babel 400 tahun yang lalu sebelum kelahiran Yesus, Ezra membangun kembali bait yang sudah hancur itu. Dan kemudian antara tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Kristus, Herodes Agung merenovasi kembali dengan memperluas bangunan itu dengan menggunakan batu-batu besar. Panjang satu batu itu 4,4 meter, Bapak Ibu. Panjang sekali batunya. Dan tingginya satu batu saja 1,2 meter. Tembok di muka tingginya sampai 50 meter. Berat satu batu itu Bapak Ibu 100 ton. Tembok itu dihiasi lagi dengan emas murni. Jadi Bapak Ibu, bait suci itu begitu kuat, begitu kokoh, begitu teguh, anggun, dan indah. Itu sebabnya dalam pikiran, dalam benak murid-murid itu tidak masuk akal mereka apabila Yesus mengatakan bahwa bait suci itu akan hancur. Tidak ditemukan lagi dua batu bertindih, kata Yesus. Gak masuk akal mereka. Namun, bagaimana realitasnya? Apa nubuatan Yesus ini terjadi terhadap bait suci? Terjadi Bapak Ibu. Realitasnya di tahun 65 sampai 70 sesudah Kristus, Jenderal Titus dari Roma datang menyerang kota Yerusalem dengan 30.000 tentara dan menghancurkan Yerusalem dan bait Allah itu tepat di perayaan Paskah, memperingati keluarnya nenek moyang mereka dari Mesir dahulu. Ini Paskah. Ribuan orang Israel terbunuh. Mereka yang selamat dari pembunuhan, mereka melarikan diri ke berbagai tempat di seluruh dunia. Mereka menjadi penumpang-penumpang terlunta-lunta di negeri orang, di tempat yang mereka sebut dengan diaspora. Saudara, apa yang kita lihat dari pengajaran pertama ini? Banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah bisa kita pikirkan Bapak Ibu, ternyata bisa terjadi. Banyak hal yang tidak pernah kita prediksi, nggak pernah masuk akal kita, tetapi bisa terjadi dalam hidup kita, hidup saudara-saudara kita, hidup dunia ini. Orang yang selama ini misalnya kaya, banyak uang, usahanya maju, bisnisnya berkembang, ternyata bisa saja hancur seketika, bisa saja terpuruk dalam segala hal. Itu bisa-bisa saja tiba-tiba gulung tikar. Orang yang selama ini dipandang sebagai orang kuat, terkenal, dipuja-puji orang, ternyata bisa jatuh miskin dan bahkan meringkuk di balik terali besi di penjara sana. Nah, seperti bait Allah yang menurut murid-murid yang kuat, kokoh, tangguh, tidak mungkin hancur. Bisa saja hidup kita ini, Bapak Ibu, yang saat ini masih sehat, masih kuat, masih tangguh, sepertinya tidak ada apa-apa, tidak kurang sesuatu apapun. Tetapi bisa saja, bisa besok, lusa, tahun depan terpuruk, sakit daun, bahkan bisa saja kita meninggal. Nah, oleh karena itu, selagi Tuhan izinkan kita saat ini berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam tiga-tiga, sehat dalam segala hal, maju, anak-anak kita pun sukses dan lain-lain, tekunilah itu penuh dengan kerendahan hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi apapun yang terjadi besok, serahkan semuanya kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan tetap jaga dirimu sampai akhir hidupmu, sebab orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Sebagaimana topik minggu ke-25 sesudah Trinitatis. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran kedua, akhir zaman kedatangan Yesus kedua kali tidak bisa diprediksi. Bersiaplah menyongsongnya. Saudara, keseluruhan pasal 24 kitab Matius ini adalah menyangkut akhir zaman atau kedatangan Yesus kedua kalinya. Masalah akhir zaman dan kedatangan Yesus kedua kalinya merupakan suatu tema atau pokok teologis yang sangat banyak dibicarakan orang di sepanjang zaman. Mulai dari masa gereja mula-mula hingga zaman modern di abad ke-19 hingga sekarang dan masa-masa yang akan datang. Banyak dari kalangan orang-orang Kristen yang terpengaruh melakukan dugaan-dugaan dan perhitungan matematis tentang waktu datangnya Yesus kedua kali dan akhir zaman itu. Ada banyak cendekiawan yang mencoba-coba memforecast, mereka-reka kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci. Nah, kita coba sebut beberapa orang. Pada abad ke-19, seorang bernama William Miller yang terkenal sebagai pemimpin sebuah sekte mengatakan berdasarkan Daniel pasal 8 ayat 14 dan Daniel pasal 9, maka kedatangan Yesus kedua kali itu mereka perkirakan akan terjadi antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. Nah, selama 1 tahun itu orang-orang yang mempercayainya meninggalkan pekerjaan masing-masing dan tiap hari berkumpul menanti-nantikan kedatangan Yesus. Tapi Yesus datang? Oh tidak. Kemudian ada yang bernama Joseph Wolf. Dia mengajarkan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1847. Tetapi setelah tunggu, Yesus juga nggak datang untuk kedua kalinya, Bapak Ibu. Saat itu juga banyak orang Kristen yang kecewa dan kemudian murtad meninggalkan kekristenan. Yang lain lagi bernama Charles Russell. Dia mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun menurut Alkitab itu akan terjadi tahun 1914. Pada saat itu iblis akan dirantai, kata mereka. Dan Yesus Kristus akan sepenuhnya menguasai dunia ini dan damai sejahtera turun dari sorga memenuhi dunia ini. Namun apa yang terjadi? Di tahun 1914 itu meletuslah perang dunia pertama dan iblis justru merajalela memperalat manusia untuk menumbuhkan kebencian di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Informasi seperti itu bisa kita baca dalam buku Satu Jawab, tulisan Profesor Dr. F. Nipar, diterbitkan oleh BPK Gunung Muria. Nah, bahkan pada tanggal 28 Februari 1999, saya baca di Google, seorang pendeta bernama Mangapin Sibuya pernah mengaku bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal 10 November 2003. Nah, untuk menyambut kedatangan hari kiamat itu, pendeta dan sebanyak 282 yang mengikut dia berkumpul di Balai Endah, Bandung sambil berpuasa. Apa yang terjadi? Yesus datang? Oh, tidak ada apa-apa sampai sekarang, Bapak Ibu. Nah, saudara, mari kita belajar dari Matius pasal 24 ini. Apapun kata orang tentang akhir zaman dan hari kiamat itu, kita tidak perlu risau, tidak perlu gentar takut. Kenapa? Karena di tangan Tuhan segala kunci sejarah kehidupan manusia dan alam semesta ini, toh semua perhitungan dan hasil reka-rekaan manusia yang bersifat spekulatif sedikit pun itu tidak menentukan akhir zaman, Bapak Ibu, tidak akan menentukan hari kiamat, tidak menentukan kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menutup sejarah dunia ini. Nggak perlu kita ketahui, hari kiamat dan kedatangan Yesus itu ada dua wujud. Pertama, kedatangan Yesus menjemput masing-masing kita secara pribadi, dan kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan untuk kedua-duanya itu kita manusia ini tidak ada otoritas mencampurinya, nggak ada, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan ada orang Kristen yang berspekulasi tentang hari kiamat. Yang pasti kita harus siap, ikorade, anytime Tuhan menjemput kita, Tuhan datang kedua kalinya, itu terserah kepada Tuhan. Mari kita jaga diri kita, jangan terlena kita dalam dosa, dalam kebejatan moral mental. Jagalah dirimu, hidupmu dalam damai. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kapanpun Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu, untuk menjemput kita, maka kita harus bertahan dalam iman, dalam damai sejahtera. Sebab orang yang bertahan sampai akhir itu akan selamat. Sebagaimana topik minggu ke-25 sesudah Trinitatis. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran ketiga, bersiap dan kuatlah menghadapi berbagai cobaan iman. Saudara, pada ayat 9-12, Yesus memberitahu, bahkan menyuguhkan berbagai-bagai kepahitan yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya menjelang kiamat. Pertama, menghadapi siksaan. Saudara, apa bentuk siksaan yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya? Siksaan di sini Bapak Ibu diterjemahkan dari bahasa Yunani telipsis. Artinya telipsis itu secara hurufiah uap panas, yakni trouble, tribulation, compress, menunjuk kepada berbagai-bagai tekanan hidup, himpitan hidup, penderitaan, atau malah petaka besar. Kita harus hadapi itu. Berbagai siksaan atau telipsis ini bisa saja kita alami lewat berbagai-bagai permasalahan hidup. Misalnya karena kesehatan kita yang terganggu, usaha yang tidak jalan, masalah keluarga, masalah pariana konon, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian kedua, akan banyak orang murtad, saling membenci, durhaka. Saudara, kata murtad di sini dipakai kata Yunani skandalizo, skandalon, yakni membuat berbagai-bagai alasan untuk berbalik dari Tuhan. Itu murtad. Kemudian durhaka. Kata Yunani yang dipakai anomia, anomos, yakni mengingkari perintah. Perintah siapa saja diingkari. Gak mau taat kepada aturan. Baik itu perintah Tuhan, perintah orang tua, perintah gereja, perintah pendeta, perintah pemerintah diingkari. Atau lembaga manapun yang menaunginya, mereka tidak akan taat. Mereka memprotes, mereka akan melanggarnya. Banyak alasan kenapa banyak yang murtad, saling membenci, durhaka, meninggalkan Tuhan. Bisa itu karena tergiur dengan kesuksesan, uang, harta, jabatan, dan kekuasaan. Ada yang karena tidak tahan menghadapi pergumulan hebat, siksaan, telipsis, seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka murtad, mereka durhaka, mereka saling membenci, dan ada yang karena disesatkan oleh orang lain. Saudara, yang ketiga, pengajar sesat. Siapakah mereka? Mereka adalah yang mengajarkan firman Tuhan sesuka hatinya, bukan berdasarkan kebenaran sejati. Mereka memanfaatkan firman Tuhan dan jabatan gerejawi yang dia sandang untuk keinginan pribadinya, bahkan lari dari kehendak Allah. Kehadiran pengajar sesat dalam jemaat itu akan membuat perhalado gereja, pengurus gereja menjadi kacau balau, menjadi gaor merbadai. Jika pengajar sesat itu ada dalam gereja, maka akan semakin banyak orang-orang yang mau berkompromi dengan kejahatan, dengan dosa, dengan penipuan, dengan iblis. Orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan, tapi tidak bisa menguasai dirinya. Mereka terlibat dengan kasus-kasus moral, korupsi, penyelewengan uang Tuhan. Nah, inilah pengajar sesat itu, Bapak Ibu. Hati-hati dengan mereka. Amin, Bapak Ibu. Nah, jikalau semakin banyak orang yang tidak lagi konsisten dengan imannya, berbalik dari kekristenannya, murtad kepada keyakinan lain, maka itu tanda-tanda akhir zaman yang semakin mendekat. Sudah di ambang pintu. Ini yang diingatkan oleh Yesus supaya kita jangan terkejut, jangan terpengaruh, jangan kehilangan kendali iman kita. Tetaplah kuat di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah target akhir dari pengajaran Yesus bagi murid-murid dan bagi kita saat ini. Dalam segala yang akan kita hadapi itu, Bapak Ibu, terutama ketika hidup kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai siksaan, telipsis, uap panas, ada trouble, ada tribulation, ada compress, dan berbagai-bagai tekanan, himpitan, penderitaan. Ada juga malapetaka besar seperti tadi itu. Maka kita harus kuat, harus tabah, harus konsekuen dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Pada ayat 13, Yesus menggaransi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Nah, kata bertahan dalam bahasa Yunani di sini dipakai hypomeno, artinya tidak goyah, tetap dalam pendirian, tetap bertahan dalam prinsip rohani saat terjadi persekusi atau trouble, siksaan pun. Kemudian kata kesudahannya dalam bahasa Yunani telos, artinya akhir dari segala-galanya, completely, sempurna. Dia tahan uji, lulus tes sampai akhir, dia berjuang sampai akhir. Dan kata selamat dalam bahasa Yunani sozo, artinya safety, mampu menyeberangi berbagai-bagai bahaya yang dia hadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk bisa kita mampu dalam ketiga-tiga event itu, bisa bertahan atau hipomene, bisa sampai kepada kesudahannya atau telos, dan bisa menyeberang sampai mendapatkan keselamatan atau sozo, maka kita butuh apa? Butuh perjuangan, kita butuh perang rohani, kita butuh kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri. Gak mampu diri kita, Bapak Ibu, menghadapi itu semuanya. Jangan. Iman adalah sebuah pertandingan, dan untuk turut serta dalam pertandingan iman, kita butuh ketekunan. Orang yang bertekun akan mampu bertahan hipomene, bukan hanya sebentar saja, sakidok mata, bukan hanya sampai di tengah jalan, tetapi akan mampu sampai di seberang. Orang yang tekun dan bertahan tiba pada telos atau keselamatan. Dia akan mendapatkan keselamatan, Bapak Ibu. Sedangkan orang yang murtad, yang durhaka kepada Tuhan, orang yang tidak bertahan, tidak akan selamat. Itulah sebabnya Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Penulis kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39 juga mendorong kita. Di sana ditulis, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, bandingkan Bapak Ibu, seperti Hana dalam epistel kita, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Wah, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Hana. Hana berjuang dalam imannya, dan dia dihargai oleh Tuhan. Doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya Samuel yang dilahirkannya, dilahirkan lagi 5 orang lainnya, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saudara, inilah juga tugas kita pada ayat terakhir, ayat 14. Mari, saatnya semua kita harus memberitakan Injil keselamatan ini ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Dituliskan di sana. Beritakan, saksikanlah imanmu kepada siapa? Kepada siapa saja? Kepada anak-anakmu, keluargamu, tetanggamu, dan kepada siapa saja yang bersama denganmu di tempat kerjamu, di kantormu, dan lain-lain. Katakan kepada setiap orang, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Namanahan roh di ujung hidup paluauna. Sebagaimana topik minggu ke-25 sesudah Trinitatis 17 November 2024. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-25 sesudah Trinitatis 17 November 2024 dari Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Namanahan roh di ujung hidup paluaona, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-25 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat-sangat mengingatkan kami, supaya kami bisa bertahan di dalam segala tantangan dan pergumulan. Sebab akhir zaman sudah di hadapan kami, sudah di depan pintu kami. Kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan terjadi. Kami butuh pendampingan Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa bertahan sepenuhnya, tidak durhaka, tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, meskipun harus menghadapi tantangan dan bahkan pergumulan kepahitan hidup yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kami. Biarlah kami bertahan hingga akhir dari perjuangan itu, supaya kami selamat
dan mendapat upah di sorga. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah semuanya untuk pujian kemuliaan. Amin.